Selamat datang di channel YouTube Coach Mama Zain Al Haddad. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gebrak ajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga para gebraker semuanya. Bersama dengan coach idola kita, Coach Mama Haddad. Apa kabar coach? Sehat coach? Baik Wik. Alhamdulillah. Wik, malam ini kita podcastan lagi di rumah Mujtaba Al-Hamid, disaksikan oleh Yus Idrus Al-Hamid. Oke. Coach, saya agak pertandingan tadi ini antara Indonesia melawan Timor Leste ini agak sedikit menghela napas coach. Tegang ini coach. Akhirnya pertandingan bisa dimenangkan, cuman harus melalui proses di menit-menit akhir coach. Menurut coach seperti apa pertandingannya coach? Ya secara umum ya. Secara umum seperti apa coach? Saya memang sebelumnya sudah sempat mengatakan ya, lawan Timor Leste jangan lengah, jangan meremehkan, ya kan? Karena Timor Leste ini habis kalah, Wik. Dan yang kedua, saya juga mengingatkan, saya pikir dia akan memakai compact defense. Iya. Kenapa? Sebelumnya dibantai oleh Vietnam 7-0. Dan juga sudah kita sampaikan bahwa Baker akan dijaga karena Baker ini bahaya bola-bola atas. Iya. Dan ini terbukti. Baker tidak bergerak sampai menit ke-70 ya. Nah, itu yang saya lihat tadi, sehingga bermain 10 orang pun kita kesulitan. Tapi setelah masuknya Egy, ya, masuknya Egy menggantikan Hanan, Prastio menggantikan Wallace, dan Fatari menggantikan Sen Patinama. Ya, digantikan oleh Sen Patinama. Permainan berubah, Wik. Sudah mulai berubah dan lahirlah gol pada menit ke-75. Gol inilah yang membangkitkan moral dan semangat timnas kita. Ya, itu gol sangat indah, Wik. Kombinasi Tom Haye, Doni, dan Sen Patinama itu kombinasi yang sangat bagus. Sehingga lahirnya gol berikutnya sampai ke 3-0. Jadi secara umum ya kita bersyukur ya karena menang. Alhamdulillah. 3 poin juga 3-0 ya. Walaupun menegangkan ini. Iya, menegangkan. Nah, ini nanti kan pasti ada evaluasi lagi. Tapi yang kita prediksikan itu terbukti ya bahwa Baker akan dimatikan. Karena sudah saya ingatkan juga waktu itu Olise dari Prancis dimatikan ya. Dan ini persis Baker betul-betul dimatikan sehingga Baker tidak berkembang. Baker hanya mencetak 1 gol di babak kedua itu pun bola bawah. Tapi bola atas Baker tidak berkembang. Karena apa? Sudah dibaca, kira-kira seperti itu. Artinya kalau kita bicara lebih mendetail coach, kira-kira faktor apa yang membuat timnas seperti sulit coach mencetak gol padahal lawannya ini bermain cuma 10 orang coach? Nah, menurut saya gini, Wik. Yang pertama absennya 5-6 pemain inti. Itu jelas berpengaruh karena chemistry-nya akan mulai lagi. Nah, saya melihat ada 5-6 pemain tidak dipasang ya, sehingga kerjasama kekompakan tidak begitu bagus. Yang kedua, Indonesia terbawa permainan dari Timor Leste. Timor Leste sudah kita prediksikan dia akan bermain compact defense. Benar, dia bertahan, Big. Nah, kita kurang sabar, sering kehilangan bola, dan tidak adanya gol membuat permainan kita tidak berkembang. Raihan Hanan di menit kedua ada peluang yang seharusnya menjadi gol ya, tapi kurang tenang, terburu-buru, akhirnya kena tiang. Nah, tapi setelah Egy masuk dan kawan-kawan, permainan kembali lagi. Dan kelihatan ya di babak pertama itu Indonesia tidak seperti biasanya, yang biasanya punya kecepatan, pressure di daerah lawan bisa jalan. Ini tidak berkembang sama sekali. Ditambah lagi Baker dimatikan, suplai ke Baker tidak ada. Nah, itu tapi alhamdulillah menit ke-75
walaupun terlambat. Gol, walaupun terlambat sempat Iya, kita iya. deg-degan, Ah, tapi akhirnya terjadilah gol itu. Iya, Dan iya. yang terpenting adalah 3 poin Big. 3 poin. Jadi sekarang adalah 6. 6 poin. Nah, itu nanti lawan Vietnam ini menjadi kunci. Iya. Menjadi kunci pertandingan ini. Iya. Kalau kita menang lawan Vietnam, insya Allah peluang lolos terbuka lebar, sangat lebar. Oke. Coach, kalau bicara Timor Leste ini bukan tanpa peluang, Coach. Sebenarnya Timor Leste pun beberapa kali juga counter attack-nya menyulitkan, Coach. Bahkan ada satu peluang emas menurut saya, Coach. Sayang, alhamdulillahnya justru itu tidak sampai terjadi gol, Coach. Menurut Coach, bagaimana nih sistem pertahanan dari Indonesia tadi ini, Coach? Tadi memang kita harus akui, Bik ya. Kita harus akui permainan Indonesia tadi tidak bagus, kurang bagus. Terutama di menit awal sampai menit ke 60-70. Tidak berkembang. Organisasinya kurang bagus, gampang diterobos. Kita tahu bahwa Timor Leste ini dia main compact defense. Nah, compact defense ini biasanya apa, Bik? Dia menyerang melalui counter attack. Nah, ini dilakukan oleh Timor Leste sangat disiplin. Sehingga pemain Indonesia tidak punya peluang. Selalu mendapat penjagaan tight marking. Bahkan Becker nggak bisa apa-apa tadi. Baru dia melakukan serangan melalui counter attack. Nah, dan ini berhasil merepotkan pertahanan Indonesia. Yang jelas Indonesia tidak boleh main seperti ini ketika berhadapan dengan Vietnam. Karena Vietnam ini punya organisasi baik menyerang maupun bertahan yang cukup bagus, Bik. Tapi pertandingan menarik nanti Senin tanggal 3 melawan Vietnam. Dan saya yakin Indonesia akan tampil bagus. Tampil bagus karena apa? Nah, lawannya adalah Vietnam. Pasti persiapannya sudah dipersiapkan secara bagus, Bik. Dan jangan lupa main di kandang sendiri. Tadi salah satu faktor tidak berkembangnya tim kita juga karena faktor main di kandang lawan. Walaupun penontonnya tadi bukan penontonnya Timor Leste ya, tapi main di luar, keadaan panas dan mainnya agak siang, Bik. Jam 5. Beda kemarin kan mainnya malam dan dapat dukungan penonton. Kan saya sudah bilang kelebihan tuan rumah itu apa? 2. 1, tepuan puluhan ribu penonton, dan 2, pengenalan lapangan. Nah, jadi pasti beda, Bik. Makanya nanti saya yakin lawan Vietnam Indonesia akan main lebih bagus lagi. Saya yakin itu. Oke. Tapi sebenarnya saya melihat sedikit ya, Timor Leste ini kalau saya bilang mirip-mirip beberapa tim dari Afrika, Coach. Tim Afrika ini benar-benar bertahan serapih dan sedisiplin mungkin dan menyerang dengan counter attack yang sifatnya sesekali atau sporadis seperti itu, Coach. Apakah ini mungkin ada pengaruh juga, Coach, dari mencontoh beberapa tim dari Afrika dari Piala Dunia, Coach? Menurut Coach seperti apa ya? Ya kan Piala Dunia baru selesai, Bik. Iya. Ya kan mereka pada nonton semua. Dan ini ditunjukkan oleh tim-tim Afrika. Mereka punya disiplin bertahan bagus, penyerang bagus, punya kecepatan. Nah, ini saya lihat tadi Timor Leste hampir seperti Mesir mainnya. Dia bertahan, menyerang dengan beberapa pemain yang punya kecepatan. Ya, tapi pengalaman Indonesia lebih bagus sehingga tidak sampai kebobolan. Itu, Bik. Kalau kita bicara, Coach, mungkin bicara sedikit lebih panjang, Coach, untuk nantinya Indonesia nanti akan melawan Vietnam, Coach. Bagaimana menurut Coach prediksinya? Ini pertandingan yang sangat menarik dan pertandingan menentukan ya. Dan pertandingan boleh dibilang hidup mati. Iya. Siapa yang memenangkan pertandingan ini yang berpeluang nanti ke final, ya kan? Tapi saya pikir, Bik, ini karena main di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu penonton, saya yakin Indonesia bisa memenangkan lawan Vietnam dengan catatan ya, tidak main seperti tadi. Artinya apa? Organisasi pertahanannya dibenahi, serangannya melalui sayap dibenahi. Karena saya melihat Vietnam ini punya permainan cepat, organisasi bertahannya bagus, menyerangnya bagus, transisinya juga bagus. Kalau Indonesia main seperti tadi bahaya. Tapi saya yakin lawan Vietnam, Indonesia tidak main seperti itu. Kenapa? Saya punya alasan. Ke-1 main di kandang sendiri. Kedua, tidak mungkin lagi John Hackman mau coba-coba. Pasti akan dipasang tim yang full tim.
Iya. Saya pikir Materi seperti pemain itu. kelas yang Dan pertama itu Coach, ya. pertandingan akan habis-habisan. Makanya saya yakin nanti permainan Indonesia akan bagus. Semoga peluang-peluang yang ada nanti bisa dimanfaatkan Iya, amin. sehingga bisa memenangkan pertandingan. Iya. Karena lawannya Vietnam. Dan di belakang jangan bikin kesalahan. Jangan bikin kesalahan yang tidak perlu. Kalau dipancing emosi ya tenang, harus sabar. Jangan sampai dipancing emosi akhirnya melakukan pelanggaran tidak perlu-perlu, akhirnya penalti. Dan tadi saya melihat ada satu kartu kuning yang tidak perlu, Bik, ya. Iya. Itu di tengah lapangan tidak ada bahayanya, ada pelanggaran. Itu. Saya pikir hari Senin tanggal 3 ini wajib nonton. Dan jangan lupa kopi jahe disiapkan sama teh tarik ya. Siap Coach. Artinya untuk melawan Vietnam ini persiapannya double ya Coach ya, baik teknis maupun non teknis juga Coach ya. Karena kita tahu bahwa Vietnam ini cukup unik juga Coach, sering memancing mental atau mengganggu secara hal-hal yang tertentu lah Coach terhadap permainan kita nih Coach. Vietnam ini Big, dia melakukan apa saja untuk meraih kemenangan. Di antaranya apa? Memancing emosi. Iya. Nah, ini kita mengingatkan harus sabar, harus tenang, ya kan? Karena Vietnam suka memancing emosi dan dia punya kecepatan bagus, Bik. Organisasinya juga bagus, ya kan? Tapi kalau Indonesia tampil full tim, bermain di kandang sendiri, saya pribadi yakin Indonesia bisa mengatasi Vietnam. Amin. Ya. Insya Allah. Menarik ini Coach. Iya. Semangat ini Coach. Mudah-mudahan nanti pertandingan melawan Vietnam ini kita bisa dapat 3 poin Coach. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Oke. Kalau gitu kita cukupkan dulu Coach sesi kali ini. Terima kasih banyak Coach. Para Gebrakers, terima kasih banyak semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk mendukung channel Coach Mama Haddad ini mendampingi tim nasional Indonesia di Piala AFF. Oke Coach. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan gebrak ajur. Terima kasih para pemirsa. Sehat selalu dan gebrak ajur.